saya menangani proses kartu kredit, jualan kartu kredit, penagihan kartu kredit. Kemudian saya juga menangani untuk transaksi di edisi electronic data capture, yaitu di merchant seperti itu. Dan terakhir saya keluar dari bank terbesar di Indonesia ya, Bank BUMN, dan saya hijrah karena kita sangat yakin bahwa kita bekerja di bank itu adalah riba, dan tahu sendiri bahwa dosa riba itu sangat besar, dan yang paling kecil itu adalah sama dengan kita berjalan dengan ibu kandung sendiri, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat BRBU dimanapun Anda berada, kebetulan ini kita ada di dalam program, salah satu program BRBU yang digagas oleh tim media BRBU bekerja sama dengan sahabat-sahabat BRBU Komunitas Balikpapan di program Sudut, secercah untayan dakwah untuk takwa, yang insya Allah di dalam pembicaraan kita ada hal-hal yang bisa dijadikan sebagai ibroh, pengalaman buat teman-teman dan sahabat-sahabat BRBU dimanapun Anda berada. Bersama kali ini, nah ini dia, beliau adalah Kang Andri. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat BRBU yang saya cintai, saya hormati? Perkenalkan, saya Andri, nama lengkapnya Andri Hadianto, tetapi kalau asal sih saya dari Kota Kembang, yaitu dari Bandung. Saat ini saya punya kegiatan, saat ini seorang pengusaha, seorang bilang gitu ya, yang selalu berusaha mencari rezeki gitu kan. Saat ini saya punya optik di Kota Balikpapan, namanya Optik Mandala. Kalau bertempatnya di Klinik Ibnu Sina. Kami mulai usaha itu sejak 2018. Alhamdulillah saat ini sudah melewati fase 5 tahun pertama. Sebelumnya saya bekerja di dunia perbankan. Saya bekerja di perbankan hampir 20 tahun. 20 tahun. Ya, jadi kalau generasi saya yang saat itu memang ini tahulah, jadi waktu 98 itu terjadi krisis moneter, di mana banyak bank yang tutup. Nah, saya malah ditarik untuk bekerja di perbankan, sejak itu saya mulai berkarir di perbankan, dan memang saya spesialisnya di dunia dunia elektronik banking. Kalau terakhir di e-banking. Kalau itunya sih saya di kartu kredit ya, di kartu kredit. Jadi saya menangani proses kartu kredit, jualan kartu kredit, penagihan kartu kredit. Kemudian saya juga menangani untuk transaksi di edisi electronic data capture, yaitu di merchant seperti itu. Dan terakhir saya keluar dari bank terbesar di Indonesia ya, Bank BUMN, dan saya hijrah karena kita sangat yakin bahwa kita bekerja di bank itu adalah riba, dan tahu sendiri bahwa dosa riba itu sangat besar, dan yang paling kecil itu adalah sama dengan kita berjalan dengan ibu kandung sendiri, gitu kan. Akhirnya kami mencoba untuk berhijrah, memulai usaha dari kilometer nol. Kilometer nol. Nah, ini informasi buat sahabat-sahabat BRBU dimanapun Anda berada, bahwa
detail kisahnya Kang Andri ini sebelum berhijrah itu ada di video kita di YouTube ya. Nah, ada di YouTube. Itu silakan diperiksa itu bagaimana detailnya perjalanan beliau, bagaimana perasaannya gitu kan. Nah, untuk kali ini kita memang spesifikasinya adalah maksudnya dalam artian kita mengambil ibroh dari perjalanan hijrahnya. Bagaimana perjalanan hijrahnya ini, apakah enak-enak saja atau mudah-mudah saja atau tidak ada tantangan atau memang Allah kasih kemulusan itu kan gitu. Bagaimana itu ceritanya? Ya. Memang buat sahabat BRBU yang saya cintai bahwa ketika berhijrah itu memang yang jadi fokus buat saya pribadi adalah tidak materi, dan memang tidak mumpuni juga bahwa materi juga saya juga perlu gitu kan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana saya mencoba untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan, dimana saya mencoba memperbaiki ibadah-ibadah saya yang selama ini masih banyak kekurangan sampai saat ini juga. Artinya ketika berhijrah itu yang saya perbaiki adalah bagaimana saya menjaga ibadah-ibadah saya itu ibadah-ibadah saya supaya saya lebih baik lagi. Ya artinya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya lah gitu kan. Karena saya yakin bahwa ketika kita dekat dengan Allah, kita bertakwa, insya Allah jalan keluar itu akan selalu ada. Itu yang saya pegang. Dan memang ketika berhijrah pun saya memulai usaha itu, saya terus terang saat ini saya punya optik itu udah 2 cabang. Udah 2 cabang dalam jangka waktu 5 tahun, dipotong Covid 2 tahun gitu kan. Nah itu juga suka duka juga ya saat Covid itu, dimana semua terdampak lah, termasuk usaha saya juga gitu kan, dimana saya mengalami usaha itu harus tutup, buka, gitu, yang beli juga nggak ada gitu kan. Ya tapi itu yang harus saya lewatin, Nah jadi ketika saya mulai itu, saya mulai dengan sendirian, saya sendirian, artinya dimana saya ngalamin gitu kan, ketika saya harus mulai membersihkan toko gitu kan, harus saya sendiri gitu kan, tidak ada yang bantu gitu kan, dikerjakan sendiri. Saya bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi jam pagi sampai jam 9 malam saya harus jaga toko gitu kan sendirian. Dan itu berlangsung di awal-awal saya mulai usaha. Artinya ketika mulai usaha itu semuanya sendirian, semua sendirian, dan itu berlangsung cukup lama, dan memang itu yang harus saya lalui gitu kan, tidak mudah lah, tidak mudah. Perasaan gimana tuh? Capek, kesel atau bagaimana itu ketika capek? Iya, kesel iya, tetapi saya mencoba untuk menikmatinya. Artinya dengan kondisi yang saya alami, kondisi saya lalui, saya mencoba untuk tetap tenang, tetap berdoa, tetap ya kalau nangis ada gitu kan, gitu. Tapi ya saya harus nikmati itu gitu. Karena saya bayangin, saya harus ngelap sendiri. Selang berapa bulan saya buka, optik saya kena banjir. Jadi beberapa perlengkapan optik juga habis. Tetapi saya harus jalan. Artinya dengan kondisi yang ada saat itu, ya saya harus tetap usaha, saya harus jalan. Jadi saya tidak berkecil hati dengan kondisi yang ada, saya tetap memulai. Dan alhamdulillah sampai saat ini optiknya tetap berjalan. Saya punya jaringan dengan beberapa perusahaan. Kemudian saya juga ya artinya kerjasama dengan beberapa perusahaan. Dan saya juga dengan beberapa provider juga saya ikut, di mana provider tersebut juga membawahi 160 perusahaan, dan saya sudah PKS, dan itu kemudahan yang Allah berikan buat saya gitu kan. Artinya di mana kalau provider itu kerjasama, yang ada di Balikpapan yang saya tahu itu adalah optik besar. Jadi seperti optik Tunggal, Melawai gitu kan. Nah sedangkan saya optik Mandala yang sangat minimalis, alhamdulillah bisa dikerjasama dengan beliau gitu. Dan prosesnya sangat singkat sekali, dalam jangka 1 minggu saya sudah dapat approval gitu ya. Nah kalau proses hijrah memang waktu awal juga saya bagaimana ketika itu saya tidak punya kendaraan. Saya warawiri di kota Balikpapan ini juga saya harus pakai naik angkot. Saya harus naik angkot gitu kan. Kemudian naik Gojek juga gitu kan. Saya ngalamin, jadi saya harus ngurus dokumen juga gitu kan, perizinan gitu kan. Saya ingat saya dari
dari Rapak itu dari kilometer 0 itu sampai ke Kelandasan karena nyari fotokopi di sana gitu, naik angkot balik lagi gitu kan ke kantor kecamatan di mana, Gunung Guntur kalau nggak salah, itu gunung apa di situ Gunung Guntur. Nah seperti itu sih. Jadi memang kalau dukanya banyak sekali, tetapi memang kita harus bisa bersiap gitu dengan apa yang akan terjadi dengan diri kita. Artinya mulai dari penerimaan materi yang mungkin saat itu nggak besar gitu kan, masih kecil, tetapi saya harus tetap survive, saya harus tetap jalan gitu kan. Bagaimana usaha ini harus tetap berjalan gitu. Itu yang saya jalankan gitu. Itu sih Pak. Karena niatnya adalah yang pertama hijrah ya, hijrah dengan kekuatan dorongan niat ini tadi, kemudian tetap mempertahankan ikhtiar tadi, terus istiqomah di dalam ikhtiarnya walau nggak ada banyak sekali halangan. Betul. Gitu. Karena kalau secara ilmu bisnis pun juga saya secara pribadi juga tidak pintar bisnis, Pak Wiko. Jadi artinya saya ya biasa aja gitu kan, nggak pinter gitu kan. Tetapi saya mencoba untuk meminta petunjuk dari Allah, minta izinnya dari Allah. Jadi saya semua serahkan kepada Allah. Jadi saya terus beribadah, saya serahkan ibadah. Jadi saya bagaimana memperbaiki ibadah saya sehingga dengan itu jalan-jalan keluar, jalan-jalan kebaikan buat saya, buat usaha saya itu selalu terbuka gitu. Artinya ketika saya ada keinginan atau saya ada sesuatu yang diharapkan gitu kan, itu insya Allah selalu berikan di waktu yang sangat tepat gitu kan, gitu. Jadi akhirnya dengan itu saya mencoba, ya sudah, saya berserah diri, saya menerima apapun yang Allah berikan, saya ridho gitu kan dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Kemudian ya itulah saya coba untuk menjaga amalan-amalan ibadah saya, amalan gitu, ibadah gitu. Seperti itu. Dan ya alhamdulillah dari sendirian berkembang jadi 1 karyawan, nambah lagi jadi 2, nambah lagi 3, sekarang 4 gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan, artinya semuanya berjalan dengan baik gitu kan. Dan mungkin mudah-mudahan ya mohon doanya juga dari sahabat-sahabat BRBU. Saat ini saya lagi dalam proses ikut tender, yaitu kegiatan pengadaan untuk safety glass prescription untuk perusahaan yang sangat besar. Saya ikut di situ, dan memang pesaingnya juga tidak saya aja gitu kan. Jadi ada beberapa optik yang cukup besar juga, tapi ya nggak ada salahnya. Bismillah saya coba untuk itu. Seperti itu sih, seperti Pak. Itu. Jadi kalau dalam tadi prosesnya kemudian masa hijrah, bertemunya dengan BRBU ini di mana? Di posisi hijrahnya atau sebelumnya? Oke. Kalau saya bertemu di BRBU itu waktu itu ada kajian di Masjid Istiqomah. Ada BRBU, kemudian saya ditawarkan untuk ikut kopdar pertama di rumah makan Torani ya. Di sana saya ikut ke sana, walaupun waktu saya masih bekerja gitu kan. Tetapi dengan saya bergabungnya dengan BRBU, akhirnya saya lebih yakin lagi. Artinya ayo udahlah, saya punya teman-teman, saya punya Allah juga, insya Allah saya bisa jalan, gitu. Lah, orang yang pertama kali mengajak berpengaruh terhadap proses ini tadi ada proses masuk ke BRBU, proses hijrah dan sebagainya ini, ada tidak orang yang berpengaruh terhadap istiqomahan itu tadi, membantu semangat untuk istiqomah hijrah ini tadi? Ya kalau itu sih mungkin almarhumnya Ustadz Didi, yang begitu ada kan di kontak waktu dia modelnya di kontak, kemudian beliau datang ke saya ke rumah, besok harus ikut kopdar katanya. Kopdar. Jadi buat sahabat yang nonton di channel ini kemudian belum gabung dengan BRBU, saya berharap sih bisa bergabung. Gitu artinya, tetapi memang bergabung juga bukan berarti untuk mencari dana, untuk mencari bayaran buat hutangan, enggak, tetapi yang saya rasakan adalah bagaimana kita bisa belajar, saling menguatkan gitu kan. Artinya di mana saya juga di awal-awal juga saya sangat senang sekali gitu. Kalau di awal-awal itu ada teman yang ngajak ngopi aja, karena memang lagi nggak punya uang gitu kan, ada yang ngajak makan gitu kan.
Nah itu seneng gitu, artinya ada teman lah, ada teman gitu kan, ada teman gitu sih Pak Wiko. Jadi yang pertama kali mungkin bisa dikatakan outlet kedua itu yang di Batakan. Jadi outlet saya yang pertama di Rapak, kemudian yang kedua juga di Batakan, dan ini seperti udah direncanakan semuanya gitu. Padahal saya sampai saat ini juga tidak punya namanya business plan, tidak punya apa, nggak ada. Kalau keinginan sih ada, tapi kalau dituangkan dalam tulisan saya punya business plan apa, rencana apa, itu nggak ada gitu. Tapi mengalir begitu aja. Cuma saya waktu itu pengen buka optik di Sepinggan. Qadarullah waktu itu yang punya tempat juga tidak jadi, dan memang mau dipakai sama orang lain. Dan kebetulan juga saya nggak punya. Alhamdulillah Ibnu Sina buka di Batakan. Saya dikasih kesempatan buka di sana gitu kan. Ini kan luar biasa menurut saya, dan artinya bahwa saya buka di Batakan ternyata tempatnya tuh nggak jauh dari TIS gitu. Nah TIS itu sendiri udah kerjasama dengan kami gitu. Jadi seperti dimudahkan gitu kan. Saya dipindahkan ke sana terus kerjasama dengan TIS gitu kan, sehingga banyak karyawan TIS yang kerjasama gitu kan. Masya Allah. Jadi TIS itu mungkin kalau yang belum tahu ya, itu salah satu perusahaan tambang ya, tambang terbesar ya Pak Wiko ya, di Kota Balikpapan. Alhamdulillah. Jadi Allah kasih bukakan rencana, kasih jalan gitu ya, dengan kemudahan-kemudahannya, mulai dari niatnya ya kan gitu. Ketika niat hijrah, maka Allah akan bantu dia, asalkan ya kan ikhtiarnya adalah maksimal, kan seperti itu nggih Pak. Betul Pak Wiko. Jadi memang salah satu kalau yang saya rasakan gitu kan, hanya ketika memulai bisnis itu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga fundamental bisnis, yaitu bagaimana kita hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa. Karena jangan berharap lah bisnis ini akan berkembang maju kalau hubungan dengan Allahnya juga tidak baik, gitu kan, tidak baik. Jadi itu yang saya pegang sampai ini, dan mudah-mudahan mohon doanya juga, saya juga istiqomah sampai akhir hayat saya, gitu kan. Artinya dengan segala kekurangan yang saya miliki, gitu kan, dengan masa lalu yang ya jahiliyahnya luar biasa, gitu kan. Ya hampir ya dulu kan tiap hari saya mutus kartu kredit, menyetujui kartu kredit gitu kan. Sehari itu bisa 100 kartu saya setujuin gitu kan. Itu kan bisa dibayangin dosa jariahnya. Alhamdulillah kesadaran itu muncul gitu loh ya. Gitu. Sekarang bayangkan jika kita tetap merasa bahwa itu adalah baik-baik saja, kemudian kita tetap berada di dalam posisi itu, terus akhirnya Allah memberikan cobaan yang keras, misalnya sakit dan sebagainya, yang akhirnya tetap berada dalam posisi itu. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Buat saya juga, saya keluar dari sini bisa aja mati, ya kan? Atau saya besok mati juga bisa, gitu. Cuma apakah saya mati dalam keadaan baik? Apakah saya mati dalam keadaan berbuat baik? Atau di waktu terbaik? Itu kita nggak tahu. Nah, hanya kita yang bisa mengusahakan, gitu kan, bahwa kita berusaha untuk tetap menjadi orang baik, gitu kan. Nah kemudian ketika berhijrah juga tidak serta-merta bahwa ketika hijrah nanti akan dapat rezeki banyak, akan dapat kemudahan yang banyak, enggak juga gitu kan. Artinya bahwa apa yang saya dapatkan saat ini itu semuanya proses. Jadi selama proses juga saya mengalami rumah kena banjir, saya mengalami toko kena banjir. Artinya itu saya lakukan, saya alami gitu kan. Kemudian ke sana kemari dengan transportasi umum, itu saya alamin gitu kan. Artinya bahwa ketika berhijrah itu tidak semudah yang dibayangkan. Hijrah nanti semuanya mudah. Enggak, jadi perlu proses. Tapi yang paling penting adalah ketika hijrah, kita bagaimana kita tetap harus dekat dengan Allah. Jadi tolong dijaga ibadah-ibadahnya, amalan-amalannya, kemudian apapun yang diperintahkan sama Allah itu lakukan dengan baik, itu lakukan dengan maksimal. Artinya ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita melakukan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan sama Allah, insya Allah akan memberikan jalan-jalan terbuka buat kita. Dan artinya banyak keajaiban yang saya alami, yang Allah mudahkan gitu kan, sehingga ini artinya bahwa ketika saya baru ingin aja
Allah sudah kasih gitu kan. Dan ketika ada masalah Allah akan berikan solusi dengan baik dan cepat gitu kan. Gitu. Jadi buat sahabat-sahabat hijrah saya berharap sih tetap berhijrah, tetap ambil hijrah, mungkin itu kesempatan atau hidayah yang tidak akan terulang gitu kan. Karena kita berpacu dengan waktu, usia gitu, jangan sampai kita lupa gitu kan, atau kita lalai dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga itu menjadi pesan bahwa pengingat bahwa semua hal itu harus didasarkan kepada ridha Allah, ya kan gitu. Ikhtiar jangan putus-putus, tetap terus berusaha walau apapun ya kejadiannya. Ya, kita harus tetap ridho gitu kan. Ridho, ikhlas gitu kan. Sambil introspeksi juga gitu kan. Kenapa ini seperti ini? Harus apa yang dilakukan gitu kan? Gitu. Seperti itu sih. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi ibrah bagi sahabat-sahabat BRBU semua dimanapun Anda berada, dan sukses selalu buat Kang Andri, usahanya ke depannya, kemudian bagaimana ini menjadi wasilah amal ibadah. Insya Allah. Kan insya Allah. Gitu. Sampai bertemu lagi di acara Sudut, secercah untayan dakwah untuk takwa. Jadi biar bagaimanapun kondisi kita, takwa adalah hal yang utama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. BRBU bebas riba.